Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia MI. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan periode remaja. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut tentang psikologi perkembangan remaja, kita perlu mengetahui dulu apa sebenarnya pengertian dari remaja. Nah, menurut para ahli mengatakan bahwasanya remaja adalah usia perkembangan setelah fase anak-anak, yakni dari usia 11 hingga 18 tahun, yang merupakan fase early atau pertumbuhan yang tergolong cepat, karena ia baru memasuki tahapan pubertas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya masa remaja itu adalah masa peralihan atau masa transisi dari masa anak-anak menuju kepada dewasa. Nah, untuk ciri perkembangan sendiri dari masa remaja, yang pertama, biasanya para remaja masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua. Nah, kita sepakat bahwasanya masa remaja ini kan masa transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Jadi, dalam arti kata, remaja ini masih ada sifat kekanak-kanakannya, oleh karena itu dia masih membutuhkan bantuan dari orang tua, dalam arti kata belum bisa mandiri secara full orang dewasa. Kemudian yang kedua, para remaja biasanya membuat kelompok bersama teman-teman terdekat. Nah, para remaja biasanya sudah memiliki teman-teman sebaya yang satu circle dengan dia, dalam biasanya yang nyaman di hatinya, kemudian bisa diajak berbicara tentang banyak hal. Nah, kemudian para remaja mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Nah, ini masih sifatnya menuju ke arah kemandirian dan mencari identitas diri. Nah, makanya para remaja biasanya akan sering mencari sensasi, terus juga ingin diperhatikan, karena hakikatnya mereka dalam proses pencarian identitas diri dan masa pembentukan karakter. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri seks atau gender dari masa remaja. Nah, yang pertama, ini secara umum, nanti akan kita bahas lagi secara khususnya. Nah, kalau untuk wanita biasanya sudah tumbuh rambut atau bulu kapok di sekitar kemaluan dan ketiak, kemudian juga bertambah besar buah dada, kemudian juga bertambah besarnya pinggul. Kalau untuk remaja pria sendiri, itu ada tumbuh rambut atau bulu kapok di sekitar kemaluan dan ketiak, kemudian terjadi perubahan suara, tumbuh kumis, dan tumbuh jakun. Nah, menurut Sarwono mengatakan bahwasanya usia remaja ini terbagi menjadi 3 kategori. Nah, yang dimana 3 kategori tersebut, yang pertama adalah remaja awal. Nah, remaja awal itu dari rentang usia 10 sampai 12 tahun. Kemudian yang kedua ada remaja madya, yang dimana usianya itu dari rentang 13 sampai 15 tahun. Nah, yang selanjutnya ada remaja akhir, yaitu dari usia rentang 16 sampai 19 tahun. Baik, setelah kita mengetahui pembagian dari masa remaja, kita akan bahas satu persatu ketiga perkembangan remaja tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan masa remaja awal, yaitu dari usia 10 sampai 12 tahun. Kalau kita berbicara tentang perkembangan fisik, nah, ternyata menurut para ahli mengatakan di usia remaja awal, yaitu usia 10 sampai 12 tahun, perkembangan fisik yang sering dimunculkan yang pertama adalah munculnya rambut ketiak dan kemaluan. Kemudian pertumbuhan payudara pada remaja putri, keputihan dan mulai menstruasi pada remaja putri, kemudian mimpi basah pada remaja putra, testis yang membesar pada remaja putra. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan fisiknya.
Kalau berbicara tentang perkembangan psikologi, ternyata di remaja awal itu masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua. Nah, ini kita sudah bahas sebelumnya di ciri perkembangan secara umum. Kemudian juga yang kedua, membuat kelompok bersama teman-teman terdekat dan mulai mencari identitas dan memperlihatkan kemandirian. Ini perkembangan dari psikologi remaja awal. Nah, kalau berbicara tentang perkembangan emosionalnya, ternyata remaja awal itu masih mengamati orang tua dan guru lebih objektif, kemudian memberikan pendapatnya sendiri dan cenderung tidak toleran. Nah, biasanya ini yang sering memicu permasalahan di kalangan remaja. Biasanya mereka akan mengeluarkan pendapat tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Nah, mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Jadi makanya sering kita jumpai para remaja itu akan bentrok dengan orang tua, akan susah untuk dinasehati oleh guru maupun orang tua, karena kendatinya mereka kan sedang mencari jati diri. Nah, mereka sudah mulai menganggap mereka sudah bisa berpendapat. Nah, jadi mereka kurang bisa mendengarkan pendapat orang lain. Nah, kemudian seringkali terjadi ledakan kemarahan. Nah, ini secara emosional karena di masa remaja itu mereka sudah mulai memunculkan emosi yang meledak-ledak. Kemudian juga cenderung pemurung. Nah, selanjutnya untuk perkembangan sosial di tahap remaja awal, yaitu pertemanan yang menguat, kemudian kompetitif terhadap teman yang tidak sekelompok, kemudian lebih suka bermain dengan gender yang sejenis. Nah, ini kalau di tahap remaja awal. Kemudian menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan teman dibandingkan dengan keluarga. Nah, itulah mengapa ketika kita memiliki anak yang sudah remaja, mereka lebih asik dengan dunianya, mereka lebih asik dengan teman-temannya. Kenapa mereka nggak seperti dulu lagi, nggak seperti anak-anak yang kemana aja kita arahkan sebagai orang tua, mereka ngikut aja. Nah, tetapi kenapa ketika remaja mereka lebih ingin menjauh dari kita? Sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus paham, sebenarnya anak bukan ingin menjauh dari kita sebagai orang tua, hanya sekedar dari tahap perkembangan sosialnya memang begitu. Mereka akan lebih nyaman dengan teman-teman sebayanya ketimbang kita sebagai orang tua, karena biasanya orang tua itu akan lebih banyak aturan, sementara kalau untuk di lingkungan atau di circle dari teman sebayanya, mereka itu lebih bebas untuk berekspresi ketimbang bersama orang tua. Kemudian itulah tadi terkait dengan perkembangan remaja awal. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang perkembangan remaja madya atau remaja pertengahan, yaitu dari rentang usia 13 sampai 15 tahun. Nah, ternyata kalau untuk perkembangan fisik, remaja madya ini tubuhnya akan semakin tinggi dan semakin berat. Otot semakin membesar, dada dan bahu semakin lebar. Alat reproduksi yang berkembang, kemudian bertambahnya produksi keringat. Setelah itu alat vital semakin besar pada remaja putra, suara sudah lebih pecah. Nah, ini terkait dengan akil baligh. Biasanya kalau sudah remaja ini juga mereka akan mengalami perubahan-perubahan fisik yang lebih signifikan. Nah, ketimbang dari proses perkembangan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pinggang, panggul dan bokong akan mulai membesar pada remaja putri. Nah, itu makanya dikatakan masa remaja ini adalah masa perkembangan yearly. Nah, yearly dalam arti kata pertumbuhan dan perkembangannya itu akan terjadi dengan cepat
Nah, jadi akan banyak perubahan-perubahan terutama dari segi fisik yang akan terlihat dan akan sangat terlihat secara signifikan. Nah, jadi makanya kita sebagai orang tua juga harus memberikan pendampingan kepada anak terkait dengan masalah fisik, karena fisik mereka itu sudah memang sangat terlihat perbedaannya. Seperti perempuan itu sudah dadanya itu sudah mulai kelihatan. Jadi kita bagaimana pendampingannya sebagai orang tua, ya harus memberikan pengarahan kepada anak bahwasanya mereka itu sudah terlihat berbeda dengan anak-anak. Ya, pakailah pakaian yang lebih sopan sehingga dapat menutup dari aurat mereka, seperti itu. Kemudian untuk perkembangan psikologisnya sendiri, remaja Madya ini sudah mampu memperlihatkan kemandirian pada orang tua. Nah, kalau sebelumnya di remaja awal mereka masih tahap belajar mandiri, tetapi kalau untuk di remaja Madya ini sudah mampu memperlihatkan kemandirian kepada orang tuanya. Nah, kemudian menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua. Nah, kemudian juga mampu menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis. Kemudian yang terakhir, perubahan suasana hati yang tidak menentu. Jadi, ini hanya sekedar perbedaan, dalam arti kata remaja Madya ini sudah lebih naik level daripada remaja awal. Kalau untuk perkembangan emosionalnya, remaja Madya ini sudah mampu mulai memperlihatkan kepedulian, kemudian suasana hati yang mudah berubah, konflik dengan orang tua sering terjadi. Nah, ini konflik ini terkait dengan ya namanya remaja, mereka itu masih banyak eksperimen. Dalam arti kata mereka masih banyak penasarannya. Nah, disinilah perlu pendampingan kita sebagai orang tua. Nah, terkadang kenapa terjadi konflik dengan orang tua? Kita sebagai orang tua terlalu banyak menuntut tanpa memberikan contoh kepada anak. Nah, disitulah anak akan memberontak. Kemudian juga butuh perhatian, simpati, dan nasihat dari orang tua atau guru. Nah, ini makanya kalau anak remaja itu biasanya mereka kenapa mereka sering buat masalah? Kalau di sekolah mungkin mereka akan buat keributan, buat kerusuhan, sering cabut, terus juga sering bolos. Nah, terus juga cari sensasi ya, yang kadang buat kita sebagai guru itu agak kesal gitu kan. Tetapi memang begitulah perkembangan dari masa remaja. Nah, kita harus paham bahwasanya itulah proses pencarian jati diri siswa kita. Nah, jadi mereka masih proses belajar. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru harus memberikan pendampingan kepada anak agar anak tahu mana sebenarnya hal yang harus dilakukan, hal yang perlu dilakukan, dan hal yang tidak perlu dilakukan. Nah, kita beri pengarahan kepada siswa bahwasanya mana-mana hal yang boleh dia lakukan dan mana yang nggak boleh dia lakukan. Nah, dari situ anak akan paham nasihat kita kepada dia. Kemudian juga berikanlah kata-kata yang kira-kira dapat dia mengerti. Berikanlah penjelasan yang sifatnya itu tidak terlalu mendoktrin dan tidak terlalu mengatur anak. Jadi sesekali juga berikan kebebasan anak untuk memberikan pendapat dan meluahkan perasaannya kepada kita. Kemudian juga sering melamun memikirkan masa depan. Nah, ini sudah pasti. Nah, biasanya kalau di remaja Madya ini usia dari sekolah menengah tingkat pertama atau menuju sekolah menengah tingkat atas. Nah, biasanya mereka sudah mulai bisa memikirkan kira-kira kemana masa depannya, kira-kira
hobi yang mereka miliki itu apakah bisa dikembangkan kepada profesi nantinya seperti itu. Kemudian untuk perkembangan sosialnya, untuk di masa remaja media ini sudah mempunyai ikatan tersendiri dengan teman sebaya, kemudian menjaga hubungan baik dengan sahabat, lebih nyaman membicarakan masalah pada teman terdekatnya, dan hubungan dengan orang tua bergeser atau menjadi kurang dekat. Nah, ini biasanya kalau untuk usia remaja awal, mereka masih banyak berbaur dengan siapa aja mereka akan berteman gitu. Tetapi kalau untuk remaja media ini mereka sudah lebih pengen yang privacy gitu. Ketika mereka ingin menceritakan sesuatu, mereka akan mencari tempat yang nyaman mereka untuk berbicara. Nah, makanya kalau di tingkat remaja-remaja ini biasanya akan terbentuk geng-geng tertentu gitu. Nah, di mana ketika mereka memiliki teman dekat, teman akrab, itu akan mereka jadikan sahabat yang dimana mereka akan menceritakan semua permasalahan dan semua isi hatinya. Nah, jadi memang kalau untuk usia remaja ini kendatinya kita sebagai orang tua itu akan menjadi terbelakang gitu, karena anak-anak itu akan malu menceritakan masalah yang dia punya gitu kan. Biasanya kan kalau remaja itu lebih kepada mereka tertarik dengan siapa. Nah, hal ini biasanya akan tabu dibahas ketika bersama orang tua. Tetapi ketika bersama circle mereka, geng dan sahabat mereka, mereka akan nyaman gitu, dan mereka bisa bertukar pendapat juga di sana. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan remaja akhir, yaitu usia 16 sampai 19 tahun. Nah, ini biasanya sekolah menengah atas. Nah, kita akan lihat bagaimana kira-kira perkembangan di masa remaja akhir ini. Nah, untuk perkembangan fisik dari remaja akhir, yaitu fisik telah sepenuhnya berkembang. Struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit, kemudian juga telah matang secara fisik. Nah, biasanya memang kalau untuk usia remaja akhir ini dia sudah hampir menuju kepada dewasa. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan fisik, baik itu alat reproduktifnya maupun anatomi tubuhnya sudah berkembang dengan sempurna. Kemudian untuk perkembangan psikologinya sendiri, biasanya remaja akhir ini lebih memikirkan risiko yang akan terjadi nantinya, semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan, kemudian sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup, serta mampu mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Nah, itu tadi perbedaannya. Kalau tadi sudah kita bahas di mana ada remaja awal, remaja media, remaja akhir. Nah, semakin tinggi tingkat perkembangan atau semakin banyaknya usia anak, ternyata memang mendukung anak itu untuk berkembang secara psikologinya. Jadi mereka itu lebih matang, baik itu secara fisik maupun secara psikisnya. Nah, jadi anak di usia remaja akhir ini sudah mampu menimbang mana yang baik untuk dirinya, mana yang enggak gitu. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu, mereka akan berpikir, nah ketika saya lakukan ini, apa kira-kira resiko yang akan saya terima. Nah, beda dengan remaja awal dan remaja media. Mereka ya udah ketika ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Masalah resiko itu urusan belakangan. Mereka nggak memikirkan resiko. Tapi kalau untuk remaja akhir ini, mereka sudah mulai melihat atau mereka sudah mampu mempertimbangkan kira-kira resiko apa yang akan saya terima gitu. Kemudian juga pemikirannya juga sudah luas, mandiri secara utuh, kemudian mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi dalam arti kata tingkat kemandiriannya itu sudah menuju ke arah yang sempurna. Kemudian untuk perkembangan sosialnya tersendiri, itu ada menghabiskan waktu bersama teman terdekat juga pacar.
juga sudah mulai nyaman dengan orang tua, menerima pendapat serta berkompromi dengan orang di sekitar, kemudian mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pacar. Nah, ini biasanya kalau untuk perkembangan sosial. Nah, di masa remaja awal dan remaja madya itu biasanya kita kan sering bentrok tuh sama anak. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kita inginkan yang dilakukan anak, tetapi anak tidak mau melakukannya. Nah, jadi kita biasanya sebagai orang tua terlalu banyak aturan, terlalu banyak tuntutan, walaupun sebenarnya itu menuju ke arah yang baik gitu. Kita mengharapkan hal-hal yang baik akan dilakukan anak gitu. Tapi karena posisinya anak masih dalam tahap pencarian, lebih mengutamakan egonya, jadi anak berpikir bahwasanya apa yang dilakukannya itulah yang benar, dan apa yang disuruh orang tua atau diarahkan orang tuanya itu adalah hal-hal yang sifatnya aturan gitu, dan itulah yang harus mereka tentang gitu. Jadi kalau untuk di remaja akhir ini mereka sudah bisa diajak kompromi. Nah, ketika misalnya kita sebagai orang tua itu bisa diajak untuk bermusyawarah menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Nah, biasanya juga anak di tahap ini sudah kita katakan dewasa, sudah bisa memberikan pendapat. Kita sebagai orang tua juga ketika mungkin di dalam keluarga atau di dalam lingkungan kita terjadi suatu permasalahan, kita juga sudah bisa bertukar pendapat dengan anak di usia remaja akhir ini. Nah, juga mereka sudah bisa menerima nasihat kita, mereka juga sudah bisa berpikir ke arah yang lebih serius lagi, seperti itu. Kemudian untuk perkembangan emosionalnya, mulai sadar dan mengerti apa yang diinginkan, kemudian emosinya sudah berangsur-angsur menjadi lebih stabil, semakin yakin untuk mempertahankan kemandirian, mencoba dunia baru yang sudah lama diinginkan, kemudian butuh aktivitas diri dan penghargaan atas dirinya. Nah, ini terkait dengan perkembangan emosionalnya. Nah, pada intinya sebenarnya perkembangan remaja itu semakin usianya itu bertambah, diharapkan perkembangan, baik itu perkembangan fisik, perkembangan psikologis, perkembangan emosional maupun perkembangan sosialnya itu juga semakin berkembang ke arah yang lebih baik begitu. Karena apa? Karena memang biasanya anak di usia remaja mereka itu akan lebih susah diatur daripada atau dibanding dengan usia anak-anak. Karena kalau di usia anak-anak mereka itu kan masih lebih memiliki ketergantungan kepada kita, tetapi kalau untuk remaja ini kan mereka sudah mulai mampu melepaskan diri dari kita. Nah, dan bagaimana cara kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik ketika kita berhadapan dengan anak atau siswa yang seperti ini, kita paham dan kita juga jangan terlalu mengekang anak. Nah, karena di usia remaja ini mereka nggak bisa terlalu dikekang, tetapi jadikanlah mereka sebagai sahabat kita gitu. Sesekali bukan jadi di dalam usia remaja ini sangat berbeda ketika di usia anak-anak. Kalau di usia anak-anak, semua aturan itu memang kita terapkan kepada anak gitu, dan anak masih mau mendengar aturan-aturan yang kita buat. Tetapi kalau di usia remaja ini kita hanya sebagai pendamping. Nah, kita berikan arahan, nah ini nak, kamu harus melakukan ini supaya kamu baik. Nah, kamu tak boleh melakukan ini karena nanti itu bisa membawa kamu ke arah yang buruk. Kamu bisa nanti menjadi orang yang gak baik. Nah, kita juga sebagai orang tua harus memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, dari sana juga mereka
bisa meluahkan bagaimana isi hatinya, apa yang mereka lalui. Nah, itu. Jadi memang di usia remaja ini kita sebagai orang tua memang harus full bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada anak supaya anak juga jangan lepas kontrol dari kita. Nah, itu yang biasanya sering terjadi. Anak-anak di usia remaja di mana mereka ingin diperhatikan tetapi mereka nggak dapat perhatian dari orang tua sehingga mereka mencari perhatian dari luar. Nah, ketika mereka mencari perhatian di luar, mereka akan mencari teman-teman. Ketika mereka menjumpai atau ketika mereka bersama dengan teman yang baik, mereka akan menjadi baik. Tetapi ketika mereka bertemu dengan teman-teman yang kurang baik, nah disitulah anak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya kita sebagai orang tua juga harus selektif, kita harus lihat dengan siapa anak kita berteman, lingkungannya bagaimana, circle-nya bagaimana, kita juga harus paham seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia MI terkait dengan materi Psikologi Perkembangan di Usia Remaja. Nah, semoga materi hari ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.